Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rofidah Kania Maharani dari Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia. Saya di sini mau review mengenai buku non-fiksi yang berjudul Komunikasi Itu Ada Seninya. Buku ini merupakan cara menguasai sukses berkomunikasi dan menaklukkan dunia. Buku ini merupakan penerbit dari Buana Ilmu Populer. Ini kondisi baru, bahan sampul soft cover, tipe kepribadian bahasa Indonesia, kondisi baru. Dalam buku sinopsis yang ditulis oleh Oh Soo-hyang mengajarkan seni berkomunikasi kepada siapa saja, di mana saja, dan dalam situasi apapun. Entah itu kepada orang tua, kepada anak, antar teman, lawan jenis, karyawan, dan bos, ataupun para mahasiswa dan sebagainya. Setiap strategi yang diberikan berdasarkan teori psikologi, bahkan riset ilmiah pun memberikan namun itu seorang riset ilmiah juga membuktikan dalam buku ini. Namun penyampaiannya dikemas di buku ini secara sederhana dan bisa dipahami oleh kaum awam. Selain itu penulis juga memberikan contoh-contoh kalimat yang efektif untuk berkomunikasi. Dan di dalam buku ini memang benar-benar ada seninya. Itu pun dari ilmu-ilmu psikolog. Dengan menggunakan seni komunikasi, kita semua bisa menaklukkan dunia. Aku kadang sulit berbicara karena takut orang lain tidak senang. Aku tidak bisa mengungkapkan apa yang kuinginkan. Banyak orang yang khawatir dengan apa yang hendak mereka katakan. Itu karena ucapan atau perkataan memiliki pengaruh sangat besar, baik dalam bisnis, juga kehidupan sehari-hari. Ini juga dibagi menjadi beberapa bab. Ada 6 bab. Dari yang bab pertama itu teknik komunikasi psikologi untuk menyenangkan orang lain, dimana apabila kita bertemu dengan orang baru, entah itu orang teman kita, orang baru, kita bisa memulainya dengan berjabat tangan. Karena menurut ilmu psikolog sendiri, itu membuat lawan bicara kita itu tuh lebih akrab, dimana lebih menyenangkan dan bisa menghargai antar sesama. Selanjutnya bab 2 itu tentang teknik komunikasi psikologis untuk merekatkan hubungan yang renggang, dimana di dalam bab tersebut mengajarkan kalau sang pembaca itu bisa membuat hubungan yang renggang ini menjadi lebih hangat, lebih dekat. Seperti teknik-tekniknya ya, apabila kita bertemu seseorang, kita boleh tersenyum, karena tersenyum itu lebih dalam buku ini tuh menjelaskan apabila kita tersenyum, lawan bicara kita akan merasa dihargai, merasa senang juga. Dan apabila kita bertemu orang-orang, kita tuh bisa menganggukkan kepala gitu untuk tanda berkomunikasi. Kalau tidak tuh ada lagi tekniknya, kita bisa menyapa dulu. Kita kan seumpama kita entah itu musuh, entah teman, kita bisa menyapanya terlebih dahulu. Nggak perlu nungguin mereka yang menyapa, tapi kita menyapa dulu nggak apa-apa. Itu merupakan cara untuk mendekatkan antar sesama antar sesama dengan cara menyapa dulu, juga senyum dan memberi sapaan, mengangguk gitu. Entah itu kepada sang atasan, ke bawahan, nggak masalah. Dalam buku itu diceritakan seperti itu. Itu menandakan sang atasan itu atasan yang tidak arogan. Di dalam bab selanjutnya, bab 3 itu teknik komunikasi psikologi untuk menghadirkan ya. Jadi dalam bab itu menjelaskan gimana cara sang atasan itu kan nih, sang bawahan atau karyawan itu meminta agar dinaikkan gajinya. Dan dalam teknik komunikasi ini
sang bos itu mengiyakan. Gimana sih caranya kok bisa mengiyakan? Dan ternyata itu sang karyawan meminta atau mengajukan gaji agar dinaikkan dengan cara ada kata karena. Jadi tuh kalimat karena atau kata karena itu sangat berpengaruh bagi karyawan itu sendiri. Seumpama, bos, saya butuh uang gaji saya naik karena untuk membiayai kebutuhan keluarga. Kata karena itu berarti seperti membuat penguatan, dimana kata karena sendiri menyebabkan karena itu kan beralasan, berargumen, dan itu memperkuat, dan akhirnya sang bos itu menjawabkan iya. Dan dalam bab selanjutnya itu bab 4, dimana teknik komunikasi psikologis untuk menawan lawan jenis. Jadi tuh di dalam bab ini seru tuh, kita gimana sih cara menawan lawan jenis kita. Ternyata tuh kita bisa pura-pura kenal. Gini kan, kita ketemu orang baru. Ketika kita ketemu orang baru, kita tuh pura-pura sepertinya kita sebelumnya sudah pernah kenal, sudah pernah bertemu gitu. Itu merupakan tekniknya, sehingga lawan bicara kita yang kita ajak bicara ini bisa terkesan bingung tuh, kok bisa, perasaan juga belum pernah ketemu, tapi tuh kita bilangnya tuh udah ketemu. Itu merupakan kesan utama lah, kesan yang baik. Juga dengan cara daya tarik seksual, sapiosexuality, dimana aku terpesona dengan otakmu bukan ototmu. Jadi di komunikasi ini tuh nggak hanya otot doang gitu, tapi tuh otaknya, di dalam isi otaknya tuh benar-benar berisi wawasan luas, pengetahuan, open minded, itu dijelaskan semua. Bab kelima merupakan teknik komunikasi psikologis untuk membuka dompet. Gimana sih tekniknya? Jadi tuh dalam bab ini, di buku ini tuh ngejelasin cara gimana biar orang-orang mau membeli barang itu meskipun itu tuh nggak terlalu dibutuhin. Jadi kan orang-orang ini tuh konsumtif, tapi tuh lebih ke arahnya tuh belum terlalu dimanfaatkan gitu loh. Tapi orang itu tuh mau nggak terlalu butuh banget, tapi tuh orang itu mau mengeluarkan uang di dalam dompetnya. Jadi seumpama cara berbisnis yang baik gitu ya, caranya di dalam buku ini jelasin. Seumpama kita menjual harga lemari itu tuh nggak hanya satu, tetapi lemari itu tuh kan warnanya seumpama putih. Biar semuanya seragam, entah itu rak, jadi dalam kamar itu sendiri tuh istilahnya itu dimatchingin semua. Itu merupakan cara agar si konsumtif sendiri membeli barang-barang itu agar tertarik. Bahkan harganya itu seumpama aslinya harganya tuh 2.500.000, emang aslinya ya 2.500.000, dan sebelahnya tuh dikasih angka 2.300.000 won, jadi dicoret gitu, jadi 2.300.000. Itu merupakan akalan-akalan tersendiri atau komunikasi dalam berbisnis agar orang lain mengeluarkan isi dompetnya meskipun tidak terlalu dibutuhkan. Contoh juga ada seorang penjual baju. Nggak mungkin kan kalau kita kalau cuma jual baju satu, itu jual baju sendiri, maksudnya baju satu ya. Tapi itu dalam tekniknya, akal-akalannya, caranya itu kita matchingkan, entah itu celana, terus juga ada shawl dan sepatu, itu dimatchingkan berwarna seumpama merah semua, agar gimana ya, nggak perlu sang pembeli itu sibuk-sibuk untuk mematchingkan, menyamakan celana, entah itu baju jeans gitu-gitu. Secara matching itu udah dimatchingkan sama penjualnya, sehingga kan sang konsumtif, sang pembeli itu sebenarnya tidak terlalu butuh, hanya butuh bajunya saja. Tetapi karena daya tarik sang penjual, dimana berbisnisnya lancar dengan komunikasinya, sang konsumtif itu mengeluarkan isi dompetnya itu meskipun nggak terlalu dibutuhkan. Dan bab ke-6, teknik komunikasi psikologis yang memberikan hasil. Di dalam bab ini tuh ngejelasin apabila kita seumpama presentasi,
kita tuh memberi pertanyaan dan orang lain itu nggak ada yang menjawab, dimana lawan bicaranya kita tuh nggak ada yang menjawab dengan cara gimana sih mengatasinya. Kita bisa mengatasinya dengan menjawab sendiri. Seperti seumpama di sini saya mempresentasikan dan saya bertanya kepada lawan bicara saya, ada yang bisa ditanyakan, tetapi tuh tidak, lawan bicara kita tuh tidak ada yang merespon sama sekali. Kita bisa menjawab sendiri seperti ini. Oh, saya rasa kalian semua sudah paham mengenai materi ini, dan jadi tuh kita menjawab sendiri dari pertanyaan kita sendiri seperti itu. Dalam buku ini aku paling suka dengan bab 3 ya. Jadi itu gini, sekaranglah awal mula penderitaan, namun pada akhirnya semua akan teratasi. Optimisme logis yang berakar pada kenyataan, Stockdale Paradox. Jadi tuh dalam buku ini membuat kita tuh termotivasi. Jadi gini, kata-katanya tuh yang aku ingat, yang membuat aku menjadi termotivasi sendiri. Kamu bisa sukses karena kalau bersifat positif. Mimpiku menjadi kenyataan karena aku percaya keyakinan yang kuat menyebabkan keajaiban. Jadi tuh seberapa meyakinkan hal itu pada masa lalu yang berorientasi pada pertumbuhan, kata-kata itu tuh menjadi kekuatan sendiri bagi saya. Ya, namun saat ini tuh orang tahu betapa tidak realistisnya slogan ini. Mereka telah merasakan sendiri bahwa itu hanyalah omong kosong, di mana anak-anak muda yang mengalami keputusasaan karena tidak memasuki dunia kerja, para pekerja yang menjadi pensiun sejak dini, orang-orang paruh baya yang tidak bisa membeli rumah meski sudah bekerja seumur hidup. Oleh karena itu orang-orang telah lama berpaling karena harapan yang tak sesuai dengan mimpi itu, jadi itu mimpinya nggak terwujud. Sudah berusaha keras, jadi tetap aja tidak menjadi lebih baik, pendapatan tidak seberapa juga. Tapi di dalam buku ini optimisme itu benar-benar pengaruh, dimana sikap positif itu bisa menjadi seorang lebih berani dalam mengambil tindakan, keputusan. Dia akan mempertanggungjawabkan masa depannya dengan sikap optimisme sendiri. Optimis kalau dia nggak gagal, pasti dia berhasil gitu. Jadi suka aja dengan slogan tadi, kamu bisa sukses kalau kamu bersikap positif. Mimpiku menjadi kenyataan karena aku percaya keyakinan yang kuat menyebabkan keajaiban. Jadi setiap kita memiliki keyakinan yang kuat, jadi pastinya keajaiban itu pasti datang. Jadi mimpinya yang menjadi kenyataan itu karena dia percaya pada dirinya sendiri. Dia bisa menghadapi cobaan dan masalah-masalah selanjutnya demi sebuah masa depan.